Bagi Muriati, masih diberi kesempatan untuk bisa merawat orang tua sendiri merupakan sebuah keberkahan dari Yang Maha Kuasa. Karena itulah ia tak pernah keberatan merawat Tuna sang bunda seperti ini. Apalagi sudah 1,5 tahun lamanya, nenek 75 tahun ini memang tak lagi dapat mengurus dirinya sendiri. Cedera kaki yang dideritanya akibat terjatuh membuat Tuna tidak bisa lagi berjalan. Mbak Udawa, atas kajeng, pun kula penging. Oh lama, pun batas kayu talah sampean deren. Nyuwun sampean melu, emangnya ku budal. Ini pas beduk-beduk ngoten niku. Tasana ben tiang nguruki mriki. Nyuwun itu nasi po keblondong. Wong waket. Sebenarnya Tuna bisa saja dimandikan di kamar mandi. Namun kegiatan Muriati yang begitu banyak cukup menguras tenaganya. Ya, hari-hari Muriati memang serasa melaju begitu cepat. Selain harus merawat ibunya, masih ada juga sang ayah serta seorang anak bungsu yang bergantung hidup padanya. Sementara sang suami sudah setahun lamanya pergi merantau ke pulau seberang. Anak pertamanya sudah memiliki keluarga sendiri, sehingga tak bisa sepenuhnya membantu perekonomian Muriati. Suaminya kerja, katanya ke Kalimantan. Tapi kok sudah lama, belum kirim kabar, ingatan kirim harta. Pulang ke Arab, kalian aku lo jainun iku. Walau gak boleh mulai bapakmu. Semoga-moga paringi seger waras, paring oleh rezeki, saya semantai oleh. Hidup di pedesaan membuat wanita 45 tahun ini sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang pasti. Karena itulah ia lantas memutuskan untuk menciptakan lapangan pekerjaan, walau hanya untuk dirinya sendiri. Sudah 5 bulan lamanya, Muriati mencoba mengais rezeki dengan memproduksi bolu kukus, atau orang sekitar biasa menyebutnya kue gembrung. Hanya sebuah usaha kecil-kecilan memang, tapi paling tidak dari sinilah ia mencoba untuk bisa memenuhi kebutuhan perut keluarganya sehari-hari. Kalau kayak kepanasan lo, ada tamu, terus ngeluh. Apa tak tahu, terus tidak ngomong. Kadang-kadang aku coba sadariku, teman-teman, lumayan, ketik-ketik kayak tamu ngedok. Karena kalau ibu gula. Untuk membuat kue gembrung, mula-mula kelapa diparut, lalu diambil santannya. Guna mendapatkan santan yang kental saat memeras kelapa, Muriati sengaja tak menggunakan terlalu banyak air. Selanjutnya santan dimasak hingga sedikit mendidih saja. Hal ini bertujuan agar tekstur santan tidak pecah nantinya. Sambil menunggu santan matang, Muriati lantas membuat adonan tepungnya. Bahan yang diperlukan antara lain tepung beras, pengembang kue, sedikit tape singkong, serta gula pasir secukupnya. Adonan ini nantinya akan dicampur dengan hasil rebusan santan. Namun sebelum itu rebusan santan harus didinginkan terlebih dulu. Sebab santan yang masih sangat panas akan mempengaruhi gagal atau tidaknya si kue gembrung nantinya. Makan sakit makaron kita sepanas di tengah curang gue. Ya kayaknya gini kan panas kan nggak bisa ketemu. Setelah suhunya menurun, santan lantas dituang sedikit demi sedikit ke dalam adonan. Lantaran tidak memiliki peralatan yang modern,
Muryati pun terpaksa mengaduk adonan dengan tangan kosong. Proses pengadukan ini harus dilakukan dengan sangat teliti, sebab gumpalan tepung akan dapat mengurangi cita rasa kue gembrong nantinya. Sebelum memasuki proses pematangan, adonan yang sudah tercampur merata juga harus didiamkan beberapa saat. Hal ini bertujuan agar adonan dapat mengembang sempurna. Pematangan kue dilakukan dengan pengukusan. Sembari menunggu dandang panas, Muryati pun memanfaatkan waktu dengan menyiapkan cetakan kue yang dilapisi dengan plastik tipis. Hal ini berguna agar adonan tidak lengket pada cetakan saat sudah matang nantinya. Adonan yang sudah mengembang kemudian dibagi menjadi 3 bagian. Setiap bagian lalu diberikan warna yang berbeda. Pemberian warna pada kuenya ini merupakan salah satu trik penjualan Muryati agar kue dagangannya nanti lebih menarik perhatian para pembeli. Selanjutnya, adonan mulai dicetak. Lalu dikukus. Lantaran tak punya banyak cetakan, Muryati terpaksa melakukannya secara bertahap. Hal ini sudah tentu membuat waktu yang dibutuhkan menjadi lebih lama. Padahal, bila dilakukan dalam sekali pengukusan, cukup 8 menit saja kue gembrong sudah dapat matang dan mengembang dengan cantik. Misalnya kalau pas ngukusnya kan cetakannya kan cuma sedikit gitu loh, terus tangan kan kasih gantian kayak mana terus matang mana nyetak mana ini kadang tengahnya betul matang kadang rekrut tinggal kan wonde medal atas nopo kadang kalau supe mata niku nggih gini sing mundur sing nopo mata niku kan mboten saged matang mboten rugi nah niku wau sama tumbasane kan mboten cukup mboten. Sebelum pergi meninggalkan rumah untuk berjualan kue, ia harus terlebih dulu menyiapkan segala kebutuhan orang tua yang akan ditinggalkannya di rumah. Kok jeneng tinggal kabeh sampeyan kelas nggih? Iya. Di samping rasa khawatirnya, Muryati masih sedikit merasa lega dengan adanya sang ayah. Walau sudah tidak bisa bekerja, paling tidak Poniman masih bisa menjaga istrinya di rumah. Pak, kok besok ya sampeyan kelas nggih? Iya, Dek. Bila hanya mengandalkan berjualan kue gembrong, tentu tak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tak kehabisan akal, Muryati pun berinisiatif untuk menjual aneka jajanan lainnya yang ia pinjam terlebih dulu dari warung tetangga. Hah, kita juga jajan. Oke, maaf. Kalau dari orang tadi 400, terus saya jual 500. Ini buat nambahin itu. Baik, jadi kacangnya cukup, ngoten lho. Tapi ini kalau jajannya, kalau belum dirin, mungkin pun kalau mitaring, ngoten. Untuk menjual dagangannya, Muryati sudah punya lapak sendiri di samping SD tempat anak bungsunya bersekolah. Lokasinya juga cukup dekat dari rumah. Namun tempat ini hanyalah sebuah lapak sukarela yang ia gelar di depan rumah tetangganya. Mbak, ini tahunya. Nggih, pinten iki wau? Untuk mencari tambahan, Muryati tidak hanya mengandalkan pinjaman jajanan snack milik tetangga, tetapi ada juga jajanan lain seperti gorengan bakso titipan orang. Semua penganan ini ia jual dengan harga yang tidak berbeda jauh. Rata-rata hanya Rp500 saja. Mengingat konsumennya adalah anak-anak murid sekolah dasar. Tapi mundute yang mboten kata-kata dan lomen gede ini mboten telas, ngoten kan ini kasihan ditegak diambil. Mboten alasan batine kan temelan ngalih kan kurang ngoten. Jangan gede-gede, pokoknya telas. Saat jam istirahat sekolah,
Zainun, anak bungsu Muryati, bisa ikut membantu sang ibu berjualan. Meski usianya baru menginjak 12 tahun, Zainun termasuk anak yang mandiri. Meski menjadi satu-satunya siswa yang turut membantu orang tua berjualan di sekolah, ia tak pernah merasa malu. Ia dari support, biar tahu cara membuatnya, cara menjualnya. Kenapa harus malu? Jualan kok malu? Ya kasihan saja, ibu kerja sendirian, bapak menurut mama. Memiliki anak yang penuh bakti tentu membuat Muryati sangat bangga. Apalagi dengan adanya Zainun, ia pun akan sangat terbantu. Ramainya pembeli seringkali membuat dirinya kerepotan. Meski begitu, sebetulnya hati kecilnya menjerit. Ia tak tega melihat buah hatinya harus ikut bersusah payah seperti ini. Ini sangat sekali menyakitkan uang. Apa yang ada? Saya pikir sopan ini kak awakmu sayang ibu konten. Jangan banyak kita berdua kata tamat. Itu lagi pun dia senang. Nih kata bantu, kata buat beriang ya. Kata cuma itu di anu kiamat. Di sana sini. Ada kapuan teman baru nih, makan itu remawan, oke pada penyamaan, watre, teman itu bonjeng, kopen, malah di sama ini sama kerja, kopen. Di sini Muryati bertugas membersihkan kandang serta memberi makan dan minum untuk ayam yang jumlahnya kurang lebih 4.000-an ekor dalam satu kandang. Selain bertugas di atas kandang, ibu dan anak ini juga bertugas membersihkan kotoran ayam di kolong kandang. Sebelum memulai tugas yang satu ini, Muryati harus terlebih dulu menutupi kepalanya seperti ini agar terlindung dari kotoran-kotoran ayam yang berjatuhan. Ayam dibersihkan dengan cara dikeruk. Kotoran ini lalu dikumpulkan untuk kemudian dimanfaatkan menjadi pupuk. Sekilas, pekerjaan ini memang nampak tidak begitu sulit. Namun aroma tak sedap yang timbul dari gas amoniak kotoran ayam adalah hal terberat bagi Muryati. Hal ini bahkan seringkali memancing sesak nafas dari penyakit gondong yang ia derita. Kenapa bu? Ini pegangnya orang mana? Bu sebentar naik. Susahnya nggak kuat baunya. Cocoknya langsung sesek terus boyok-boyok ngeten iki. Jika sudah terasa sesak seperti ini, Muryati tidak dapat memaksakan diri untuk terus bekerja. Inilah salah satu alasan bagi Zainun untuk terus membantu sang bunda selagi ada waktu dan semampu yang ia bisa. Belum bedise. Ya, Zainun pun seakan sudah mengerti bagaimana perjuangan ibunya untuk menghidupi keluarga sampai bisa sakit seperti ini karena terlalu lelah. Tak terlalu lama tahan menis. Nggih, Istirahat ayo. nggih. Istirahat mentah. Lebaran ini. Dia ya pas di kandang ayam itu kan bau, saya kasihan, sakit, dadanya sesak, kepalanya pusing dan pinggangnya sakit.